Cek Bu Merlina, soundnya mungkin dicek dulu. Ibu Merlina, eh, Shalom, silakan. shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sejahtera. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan testimoni pada kesempatan sore hari ini, di mana kesempatan ini dalam perpisahan dengan fasilitator Bapak Muhammad Jailani. Saya ingin berikan testimoni berupa apa saja yang saya dapatkan selama kurang lebih 13 bulan mengikuti program pendidikan guru penggerak angkatan ke-4 khususnya Kabupaten Kupang. Hal-hal yang nyata yang saya rasakan dalam diri saya adalah perubahan yang mengarah ke perubahan yang positif, dan yang perubahan ini belum saya dapatkan sebelum saya bergabung dengan program ini. Yang pertama itu adalah bagaimana saya berpikir ataupun perubahan paradigma saya terhadap anak murid yang saya ajar di sekolah. Kemudian saya juga memiliki kemampuan yang lebih baik dalam berkomunikasi, baik kepada atasan saya, kepala sekolah, dan juga rekan guru serta staf di sekolah, bahkan dengan murid saya sendiri. Jadi saya bisa mengimbangi mereka dengan bahasa ataupun dengan maksud yang mereka mau, seperti itu. Dan kemudian yang saya mau berikan sebagai testimoni berikut adalah jejaring yang luas yang saya dapatkan. Saya bisa memiliki jejaring dari teman-teman yang berasal dari sekolah-sekolah lain di Kabupaten Kupang. Itu terbukti pada saat kita melakukan beberapa kali lokakarya, tepatnya 9 kali kita bertukar satu dengan yang lain dengan teman-teman, dan saya bisa mengetahui, oh di kecamatan saya ada sekolah, oh di desa saya ada sekolah, seperti itu. Jadi saya sangat merasa benar-benar bahwa program ini sangat baik dan sangat besar manfaatnya buat saya pribadi. Kemudian adapun praktik baik yang sudah saya terapkan di sekolah melalui program ini, yang pertama itu adalah dari modul 1 sampai 3 yang Bapak Jailani mendampingi kita, materi-materinya itu saya terapkan perlahan-lahan di sekolah. Contoh yang paling nyata yang saya lakukan adalah saya sudah melihat murid saya dengan warna yang berbeda. Saya lebih bisa menerima mereka bahkan saat mereka tidak menyukai pelajaran yang saya ajarkan. Tapi saya menekankan kepada mereka, cintai dulu gurunya, baru kamu bisa menikmati apa yang dia sampaikan. Jadi saya mengerti bahwa tidak semua mereka menyukai matematika, tapi mereka bisa menyukai mata pelajaran yang lain. Di situ saya tidak belajar memaksa kehendak bahwa mereka harus menyukai apa yang saya ajarkan. Kemudian saya lebih membiarkan mereka menuju ke sini untuk menyukai minat dan bakat yang mereka punya. Lalu bukti nyata ataupun praktik baik berikutnya yang saya sudah benar-benar terapkan adalah ini juga dari modul, yaitu bahwa kami memiliki 6 rombel kelas di sekolah, 6 rombel sekolah, dan 3 dari 6 rombel ini kami sudah menyetujui dan melakukan yang namanya kesepakatan kelas secara lisan maupun tulisan. Sedangkan yang 3 itu lagi secara lisan saja. Dan ini dua kesepakatan kelas itu diprakarsai oleh saya ketika saya bergabung dalam program ini. Dan satunya itu dari teman
sesama komunitas belajar di sekolah, dan dia sebagai wali kelas. Dan saya merasa, bagus sekali manfaatnya dari program ini. Selanjutnya, praktik baik yang saya dapatkan dan saya terapkan dari modul ini, yaitu bagaimana mengelola emosi di dalam kelas. Saya lebih bisa membawakan peran di dalam kelas itu sebagai teman kadang-kadang, sebagai pemantau kadang-kadang, walaupun saya sedang belajar menjadi peran manajer. Saya pelan-pelan untuk belajar seperti itu. Dan kemudian di kelas, bahkan di sekolah kami, setahun belakangan ini sudah sangat jarang terjadi yang namanya kekerasan fisik dan juga kekerasan verbal. Dan itu bermula dari program ini yang waktu beberapa kali untuk membuat aksi nyata kita bawakan dalam diskusi-diskusi kecil maupun pertemuan-pertemuan kecil dengan teman-teman guru. Dan kemudian saya diberikan kesempatan di sekolah kepada rekan guru dan juga staf di sekolah melalui sosialisasi bahwa program ini manfaatnya apa, dan itu saya belajar bagaimana menyampaikan hal-hal yang bersifat positif kepada rekan guru dan juga staf. Jadi ada sekitar 4 orang pada angkatan 8 CGP ini yang dalam sementara proses seleksi yang mengikutinya dan mensubmit mereka punya aplikasi. Dan itu semua sangat saya rasakan manfaatnya dari materi maupun modul yang disampaikan maupun yang diajarkan oleh Bapak Jailani, dan juga kerja secara mandiri di alur belajar mandiri kita. Dan kemudian kalau praktik baik yang saya ingin terapkan dan saya dapatkan dari Bapak Jailani tersendiri adalah, yang pertama saya highlight beberapa ya. Yang pertama itu, beliau ini sangat on time. Saya banyak sekali belajar dari beliau ini mengenai kehadiran yang benar-benar tepat waktu. Suatu kali saya ingat beliau menyampaikan di ruang kelas maya kita bahwa beliau makan dengan serampangan, yang penting on time di dalam kelas maya. So sweet begitu ya, maksudnya ada gitu orang yang masih, ini loh harus on time begitu. Jadi saya benar-benar wow begitu. Dan kemudian highlight berikutnya adalah beliau ini sangat sabar dan panjang sabar. Itu terbukti dari kalau kami masih nakal untuk mengumpulkan tagihan ataupun tugas. Beliau ini pelan-pelan mengingatkan dalam grup gitu ya. Bahkan saya ingat sekali waktu ujian modul 1 itu Desember kalau tidak salah. Sudah lupa kan mau menyambut libur. Itu kita mau ujian post test. Beliau telepon sampai jam berapa ya saya malam itu, dan saya merasa peduli sekali ya, sabar sekali Bapak ini menghadapi kami begitu. Dan kemudian saya merasa nyaman, merasa adem ketika mendengar suara Bapak Jailani, karena suara beliau tuh seperti gimana ya, mengayomi begitu. Sekarang kan lagi apa ya, lagi viral ya pengacara majelis hakimnya si Sambo itu kan, beliau punya suara ini seperti 11-12 di telinga saya, jadi adem seperti itu. Dan itu memang menyatakan bahwa beliau ini penyabar, dan saya ingin belajar menjadi seorang yang penyabar sebab masih panjang pelayanan saya di sekolah seperti itu. Dan satu lagi yang terakhir untuk highlight dari praktek baiknya Bapak Jailani, beliau ini sangat maklum keadaan masing-masing kita sebagai CGP. Saya boleh katakan bahwa ketika saya menginap di tempat saya mengajar, itu tidak ada sinyal sama sekali, dan pada saat itu mau Vkon. Jadi saya berjalan sekitar 2 km dari tempat saya menginap menggendong bayi saya untuk mencari jaringan. Dan memang karena saya serius mengikuti kegiatan ini, saya tidak ingin melewatkan satu ataupun sedikit dari setiap tahapan yang ada. Jadi saya berusaha untuk pergi sekitar 2 km menggendong bayi saya, dan sesampai di ketinggian itu
tiba-tiba gelap dan petir, dan memang semuanya harus mencari perlindungan. Jadi saya hanya menyampaikan kepada Bapak Jalani, Pak, saya tidak bisa bergabung di Pikon hari ini. Itu kalau nggak salah eksplorasi konsep, kalau nggak salah dari instruktur. Dan beliau sangat memaklumi keadaan dari setiap kita CGP. Itu yang saya ingin terapkan sendiri di dalam sekolah untuk anak-anak saya. Saya tahu mereka terlambat, pasti ada alasan di balik itu. Saya tidak ingin menjudge mereka segampangnya, secepatnya, seperti itu. Dan pada akhirnya, dalam perjalanan tanggung jawab saya di dalam sektor pendidikan ini, praktik-praktik baik inilah yang saya perlu bawa, saya perlu bagi kepada rekan kerja, kepada teman, dan bahkan kepada anak-anak murid saya di sekolah. Dan terlebih untuk perjalanan sampai saya benar-benar melakukan yang terbaik di dalam pelayanan sekolah. Saya pribadi telah bertekad untuk menolong pemerintah membangun negeri ini dari pelosok Indonesia Timur. Dan saya benar-benar ingin mengaplikasikan apa yang saya dapatkan selama program pendidikan guru penggerak ini. Bapak, terima kasih banyak. Sehat selalu. Sekalipun saya sangat berharap kita bertemu di dunia nyata, bukan dunia maya seperti ini. Ya insya Allah, I hope so, ya. ya. Kita One doakan. day ya Pak ya, semoga kita pernah bertemu gitu, saling tegur sapa. Sehat selalu, tetaplah menjadi panutan, dan tetaplah the best. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Merlina. Wah, luar biasa ini testimoni sekaligus menyampaikan beberapa praktek baik yang beliau terapkan di sekolah. Jadi waktu pertama saya lihat Ibu Merlina itu kalau tidak salah, mohon maaf, dalam keadaan hamil. Wah, saya bilang, "Wih, luar biasa Ibu ini." Jadi program guru penggerak yang awalnya cuma 9 bulan karena terjadi pergeseran regulasi, akhirnya di CGP Angkatan 4 ini sampai 1 tahun lebih. 1 tahun, kurang lebih 1 tahun 1 bulan kalau nggak salah. Sampai anaknya Bu Merlina ini sudah lahir dan sekarang mungkin sudah berjalan mungkin. Oke, baik. Sebelum lanjut ke Bu Feli, saya mohon izin untuk berpantun. Merah seragam kita, semerah semangat yang berkobar. Asik. Guru penggerak itulah kita. Teruslah bergerak, sukseskan merdeka belajar. Oke. Selanjutnya saya persilakan Bu Feli Pinakale untuk menyampaikan testimoni dan beberapa praktek baik yang telah ia laksanakan di sekolahnya. Kepada Ibu Feli kami persilakan. Shalom, selamat sore. Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi Bapak Jailani yang kami hormati dan yang selalu kami kangeni. Mohon maaf, saya tidak bisa selalu mengaktifkan kameranya karena jaringan di tempat saya tidak terlalu bagus. Baru turun dari trek pasir juga. Masih seperti yang dulu. Nah, ini sebenarnya saya tidak tahu mau memulai dari mana. Tadi sudah banyak sekali diungkapkan oleh Ibu Merlina. Awalnya motivasi saya itu jadi guru penggerak. Saya ingin belajar dalam satu komunitas yang berbeda dengan teman-teman yang ada, dan saya akan mendapatkan banyak hal. Dan ternyata harapan-harapan saya ini terwujud. Saya bersahabat, belajar berbagai hal dari banyak sekali teman-teman yang ada di sekitar saya, yang selama ini kami tidak pernah saling jumpa. Dan melalui program pendidikan guru penggerak ini, satu program yang sangat luar biasa yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan, di mana kami ini belajar untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Mungkin kalimat ini sederhana, tetapi untuk mewujudkannya itu agak sulit.
bagaimana kami harus terus belajar untuk memimpin satu pembelajaran yang tidak saja sekedar mengajar, tetapi mendidik, di mana dari pembelajaran dan didikan kami itu membawa satu dampak atau membawa satu perubahan bagi anak-anak didik. Selama ini ada pembelajaran, ada webinar, ataukah ada diklat-diklat yang pernah saya ikuti, tidak seintens dan sebagus program pendidikan guru penggerak ini, karena program ini dikawal dengan begitu sangat baik, meskipun hanya melalui dunia maya, tetapi selalu ada refleksi yang dilakukan, refleksi dari setiap kegiatan-kegiatan yang kita peroleh melalui modul, melalui diskusi bersama dengan teman-teman, dan juga aksi nyata yang kita lakukan di sekolah. Dan aksi nyata ini jujur bahwa tidak semua kita itu welcome di tengah-tengah komunitas kita. Kadang ada pro dan kontra, ada banyak kisah daripada teman-teman tentang apa yang kita peroleh dan kita bawa ke dunia kerja. Memang saya akui bahwa ada teman-teman yang merasa tidak nyaman karena tidak mendapat dukungan penuh dari pimpinan maupun teman sejawat. Tetapi satu hal yang saya belajar dari program pendidikan guru penggerak ini, bahwa apapun selalu dimulai daripada diri sendiri. Dan apabila kita konsisten dengan apa yang kita lakukan, maka kita akan memperoleh hasil yang sangat baik. Satu hal yang menjadi moto saya bahwa pertanggungjawaban kita adalah terhadap Tuhan. Tidak perlu pimpinan, tidak perlu orang lain melihat atau memuji apa yang kita lakukan. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan melihat semua yang kita buat. Dan kita bersyukur, kita berada di dalam program pendidikan guru penggerak ini, kita belajar, berkolaborasi, bersama-sama dengan teman sejawat, untuk kita bergerak. Kita sama-sama sudah tergerak sehingga kita memasuki pendidikan guru penggerak ini. Sudah tergerak dan kita sama-sama bergerak untuk menggerakkan komunitas yang ada di sekitar kita. Harapan saya, setelah kita mengikuti kegiatan guru penggerak ini, semua hal baik yang kita sudah peroleh jangan berhenti di sini. Tetapi kita harus mengimplementasikan itu semua di dalam praktik-praktik nyata yang akan dirasakan oleh semua orang di sekitar kita, meskipun kehadiran kita kadang tidak selalu diterima. Dengan segala materi yang kita peroleh daripada modul 1, modul 2, modul 3, kita bisa berbagi dengan teman di sekitar, dan kita sama-sama belajar untuk bergerak bersama untuk memajukan pendidikan yang ada di sekitar kita. Kalau di Indonesia skopnya terlalu besar, marilah kita mulai dari ruang-ruang kelas, skop yang paling kecil. Kita belajar untuk membelajarkan anak-anak, tetapi di satu sisi kita juga belajar memahami banyak hal. Bahwa satu hal yang saya rasa sangat luar biasa adalah dari pembelajaran berdiferensiasi. Dari pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana kita memetakan minat dan bakat murid. Dan selama ini satu hal yang sangat luar biasa, ada banyak anak yang biasa-biasa saja, yang kadang dalam tanda petik terpinggirkan oleh kita, terabaikan oleh mata kita, karena kita hanya fokus pada anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang dominan. Tetapi dengan pembelajaran berdiferensiasi, mereka mampu mewujudkan pemahaman mereka dengan cara mereka sendiri, dan mereka menjadi pribadi yang luar biasa dengan caranya sendiri. Pendidikan guru penggerak benar-benar merubah mindset saya untuk menjadi seorang guru. Bagaimana saya belajar untuk menerima anak-anak didik saya, bahwa mereka bukanlah kertas kosong. Mereka bukan kertas kosong yang siap kita tulisi, tapi mereka juga sudah memiliki sesuatu yang kabur, yang kita perlu perjelas hal-hal yang baik pada diri mereka. Dan yang pasti bahwa kita belajar untuk menghamba pada murid. Awalnya sebagai seorang guru tapi saya secara pribadi terkadang hanya menjadikan mereka sebagai subjek.
Padahal mereka adalah inti daripada pembelajaran itu. Mereka lah yang menjadi fokus, bukan kita yang menjadi fokus. Terima kasih untuk kegiatan pendidikan program guru penggerak ini, dan saya bersyukur mendapat fasilitator seperti Bapak Jailani, seperti yang tadi sudah dikemukakan Ibu Merlina. Saya belajar banyak hal. Satu hal yang pasti, bahwa saya terus belajar rendah hati dan mau menerima. Meskipun Bapak lebih tua daripada kami, tapi Bapak kami untuk hal-hal yang seharusnya memang sudah kewajiban kami, tetapi Bapak tidak pernah seperti seorang diktator yang mengatakan kata harus, tetapi sebaiknya berupa himbauan-himbauan. Hal-hal baik yang kami peroleh, khususnya saya secara pribadi, saya akan terapkan di ruang-ruang kelas, bahwa apapun yang dilakukan oleh peserta didik kita, peserta didik saya, pasti mereka memiliki alasan-alasan tertentu untuk melakukannya. Tugas saya adalah mencari tahu apa dan bagaimana mereka, sehingga saya bisa menerapkan satu pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak. Ini menjadi satu PR yang sangat besar bagi saya. Setelah saya kehilangan satu kata calon di depan, menjadi guru penggerak sesungguhnya adalah menerima satu beban baru. Bagaimana saya mampu mengimplementasikan semua yang saya pelajari untuk anak bangsa, khususnya anak-anak yang saya ajar saat ini di tempat saya. Bapak Ibu, CGB Angkatan 4, kita bukan orang-orang yang terkebelakang. Kita berasal dari timur, tapi kita bukan orang-orang bodoh. Ingatlah bahwa matahari terbit dari timur. Orang-orang timur pun bisa menjadi nomor 1, asalkan diberi kesempatan seperti ini. Begitu pula dengan peserta didik kita. Berikan mereka kesempatan seluas-luasnya, agar mereka menjadi pribadi yang sempurna dengan caranya sendiri. Terima kasih Bapak Jailani untuk kebersamaan yang luar biasa. Kalau Tuhan berkenan, pasti kita akan bertemu di kesempatan yang berbeda dengan program yang berbeda. Amin. Terima kasih untuk semua para sahabat, Bapak Ibu guru yang luar biasa, yang daripada kalian saya belajar banyak hal, bukan untuk mengajar, tetapi bagaimana caranya mendidik dengan hati. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih Bu Feli, wah luar biasa ini. Bu Feli ini salah satu senior kami Bapak. Jadi beliau selalu kami tuakan dan selalu kami andalkan. Ketika hal-hal urgensi itu kami langsung, Bu Feli, Ibu Ketua langsung. Terima kasih Bu Feli atas testimoni dan beberapa hal baik yang telah disampaikan. Selanjutnya kita ke acara selanjutnya, yaitu terkait dengan skapur siri dari Bapak fasilitator. Namun sebelum itu saya mohon izin berpantun lagi untuk Bapak ini. Sangat lamban awan berarak, tertiup angin di musim semi. Sangat nyaman belajar bersama Bapak, karena kesabaran Bapak menginspirasi kami. Keren. Kepada Bapak waktu kami persilakan. Oke, terima kasih Pak Kasim yang telah mendesain acara ini bersama kawan-kawan guru penggerak Kabupaten Kupang. Saya sangat apresiasi atas terselenggaranya PIKON untuk sekedar acara perpisahan meskipun melalui tatap maya ini. Nah, sebelum saya menyampaikan sepatah dua patah kata, saya rindu melihat wajah-wajah Bapak Ibu semuanya. Untuk itu yang saya sebutkan namanya, untuk mohon dengan hormat untuk membuka videonya. Yang nampak pertama di atas pojok kiri Ibu Rosemary Bitarigan. Ibu Mary, mana wajahnya?
Halo Bu Mary. Mudah-mudahan. Siap Bapak. Siap Ah, Bapak. oke. Masih cerah ceria Ibu Mary. Cerah ceria Bapak. Bu Mary, sudah selesai pendidikan S2-nya? Lagi proposal Bapak. Mulai proposal ya, mudah-mudahan segera rampung sesuai dengan jadwalnya. Amin Oke, Bapak. terima kasih Bu Mary. Kemudian Pak Nyoman Suardiase, Nyoman Suardi Rasendraya. Pak Nyoman, halo. Halo Pak Nyoman. Mudah-mudahan tidak tinggalkan dia nih. Nggak tinggalkan tidur nih. Halo Pak Nyoman Suardi. Sepertinya metode roh ini. Ya, mudah-mudahan segera nanti bisa buka open videonya. Berikutnya Pak Kasim yang sudah dari tadi sudah open videonya. Terima kasih. Berikutnya halo Bli Putu. Halo Putu. Alex. Pak Putu. Iya Bapak. Oke, mantap. Sudah kelihatan dengan seragam banggaannya. Merah marun ya. Berikutnya Iya Bapak. Yos Jeramu, Pak Yos. Halo Pak Yos. Siap Bapak. Terima kasih sudah kelihatan wajah gagahnya Pak Yos. Terima kasih Pak Yos. Berikutnya Ibu Merlina Situmeang yang sudah tadi kelihatan juga telah menyampaikan testimoni. Berikut Pak Simon Sepi. Halo Pak Simon. Mudah-mudahan Pak Simon juga dengar ini, tidak kendala jaringan. Oh ya. Selamat ya, sore. Oke, selamat sore juga Pak Simon. Ini lebih keren lagi dengan kaos hitamnya. Merdeka Belajar. Terima kasih Pak Yos, Pak Simon. Berikut Bu Elsa. Halo Bu Elsa. Halo Pak. Siap Mana Bapak. wajahnya? Wah, luar biasa nih juga pakai seragam. Artinya pada kesempatan pikon perpisahan ini Bapak Ibu pakai seragam, ada yang seragam kebanggaan dan ada juga seragam kemerdekaan belajarnya, Merdeka Belajar. Ibu Peli yang sudah tadi menyampaikan beberapa refleksi dan testimoni. Halo Bu Peli. Halo Bapak. Nah, ini Ibu Ketua Suku ini ya. Iya, iya. Benar-benar Terima ketua kasih, suku. Bu Peli. Berikut Ibu Susana Balabi. Halo Bu Susana. Halo Bapak. Terima kasih juga pakai seragam kebanggaannya. Halo Bu Susana. Ya. Berikutnya ini yang paling saya sering memberikan surat cintanya ini, Pak Deko Rioste bukan nih. Halo Pak Deko. Manakah Pak Deko? Luar biasa dengan seragam kaos putih Merdeka Belajarnya. Oke, terima kasih Pak Deko yang akhirnya tuntas juga. Ya, tuntas juga tugas-tugas itu. Berikutnya Bu Yusrit. Halo Bu Yusrit. Ibu Yusrit. Selamat sore Bapak. Mana nih? Selamat sore juga. Mana wajah Bu Yusrit nih? Ini jangan-jangan di pikon terakhir juga tidak kelihatan wajahnya. Nanti jadi uka-uka ini. Halo. Ini bersama dengan Ibu Rita. Saya Bapak. Oke. Halo Ibu berdua di satu tempat kayaknya ini. Jadi Ibu Rina tidak perlu saya panggil karena sudah bersama dengan Ibu Yusri tadi. Halo Ibu berdua. Iya Luar Bapak. biasa. Oke, dari penampakan yang ada di layar ini Bapak dan Ibu untuk kelas 11 TGP Kabupaten Kupang hanya satu orang yang tidak kelihatan ini yaitu Pak Domingus Lote. Iya, iya. Pak Adakah Pak Domi di sini? belum ada Pak, Bapak. Belum ada ya, Pak Iya. Kasem. Oke, mudah-mudahan segera menyusul Pak Domi sehingga acara perpisahan kita di sini bisa berjalan sesuai dengan harapan. Saya mulai dengan tiada kesan tanpa kehadiran Bapak dan Ibu CGP kelas 11 pada pikon perpisahan ini.
Alhamdulillah, terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu semuanya yang telah memenuhi harapan saya selaku fasilitator dengan mengadakan acara perpisahan meskipun melalui virtual ini. Saya sengaja Bapak dan Ibu ingin melihat sejauh mana kekompakan Bapak dan Ibu meskipun di akhir program ini dengan meminta menginisiasi kegiatan perpisahan ini. Apakah masih solid apa sulit? Nah, ternyata sulit, tidak sulit. Itu harapan saya. Ternyata Bapak dan Ibu, guru penggerak Kabupaten Kupang kelas 11 ini cukup sulit gitu. Dengan terselenggaranya kegiatan pada sore hari ini. Bapak dan Ibu, seperti apa yang telah disampaikan tadi oleh Ibu Feli, Pak Kasim, dan yang lainnya, ternyata di angkatan keempat kemarin itu, yang semula itu diprogramkan selama 6 bulan, bahkan menjadi 2 kali lipat, hampir 12 bulan kegiatan ini berjalan, dan sangat-sangat menyita waktu, karena beralihnya pergeseran daripada kebijakan penyelenggaraan dari pusat, dari Satker tempat TK ke Balai Guru Penggerak di masing-masing provinsi. Alhamdulillah Bapak dan Ibu semua sudah berada di ujung kegiatan, dan mudah-mudahan di Lokakarya ke-9 kemarin, di Lokakarya 9 sudah diumumkan kelulusan kan? Sudah diumumkan kelulusannya bagaimana nih Pak? Kisi-kisinya kayaknya sudah. Belum Bapak. Kemarin sempat disinggung Bapak Kepala BGP itu. Ya, mudah-mudahan semuanya Bapak dan Ibu yang tergabung di kelas 11 ini lulus memuaskan. Oh ya, belum diumumkan. Mudah-mudahan nanti segera menyusul di Lokakarya 10 untuk pengumuman dan penutupannya. Tapi saya ingin kegiatan ini lebih awal sebelum pengumuman itu, karena saya pikir juga dengan nilai dari fasilitator yang sekitar nanti 30% untuk menentukan kelulusan, itu sudah memenuhi persyaratan. Saya lihat dari rekapan nilai di grading book-nya, Bapak dan Ibu semuanya sudah memenuhi kriteria minimal untuk 35% penilaian dari fasil. Mudah-mudahan nanti jauh lebih banyak dan lebih baik penilaiannya yang dari pengajar praktiknya. Tapi saya coba intip-intip juga, nilai dari pengajar praktiknya tidak jauh lebih baik dari nilai yang sudah kami berikan kepada Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan nanti perpaduan penilaian dari fasil dan dari pengajar praktik Bapak dan Ibu melampaui batas minimal, dan saya pikir itu akan melampaui semuanya Bapak dan Ibu. Dan saya berharap tidak ada yang tertinggal gara-gara tugas-tugas yang kemarin itu tertonggak, dan alhamdulillah seperti Pak Deko luar biasa semangat di akhirnya harus dituntaskan. Kalau tidak dituntaskan saya paling malu Bapak dan Ibu. Saya akan lebih malu ketika Bapak dan Ibu CGP tidak menuntaskan pekerjaannya, yang akhirnya akan berdampak pada persentase nilai dan penentuan kelulusannya. Saya sangat malu dengan Bapak Kepala BKP NTT, Pak Dr. Wirman, karena beliau adalah sahabat yang sehari-hari sering ketemu begitu di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan di NTB, sering ketemu, dan beliau itu adalah wali Kabupaten Lombok Tengah, yang saya sendiri berada di Kabupaten Lombok Tengah. Jadi wali bina untuk Kabupaten Lombok Tengah yaitu Pak Dr. Wirman tersebut. Saya sempat beberapa kali japri pada beliau Pak Dr. Wirman meminta agar suatu waktu dapat dihadirkan kami selaku fasil, ternyata tidak bisa terkait dengan anggaran yang tidak mencukupi informasi dari beliau. Sehingga Bapak dan Ibu, meskipun kemarin di rakor untuk penentuan nilai itu, terpaksa kami fasil itu dihadirkan melalui ruang virtual. Dan itu Bapak dan Ibu sudah kami tuntaskan pekerjaan selaku fasil.
Bapak dan Ibu, ingin saya sampaikan dengan berbekal apa yang Bapak dan Ibu dapatkan, yang dapat Ibu pelajari dari paket modul 1 dan paket modul 3 yang 10 modul tersebut. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu dapat mengaplikasikannya meskipun dalam skala kecil di kelas, kemudian diharapkan nanti berimbas ke sekolah. Dan mudah-mudahan dengan nantinya ketika Bapak dan Ibu sudah menjadi seorang guru penggerak setelah diumumkan kelulusannya dan menyandang predikat selaku guru penggerak, Bapak dan Ibu bisa lebih meluas untuk mengimbaskan ilmu-ilmu, pengalaman-pengalaman baik yang didapatkan selama mengikuti program guru penggerak ini pada komunitas praktisi yang lebih luas. Bisa jadi pada kelompok KKG atau pada kelompok MGMP-nya. Bapak dan Ibu, setelah nantinya Bapak dan Ibu menyandang predikat selaku guru penggerak, sejatinya di sanalah Bapak dan Ibu Sejatinya Bapak dan Ibu, begitu Bapak dan Ibu nanti diumumkan lulus menjadi guru penggerak, sejatinya langkah awal Bapak dan Ibu untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu yang didapatkan dan siap melaksanakan tugasnya selaku agen perubahan itu sendiri. Dalam implementasi kurikulum Merdeka, guru penggerak diharapkan menjadi ujung tombak untuk membawa perubahan bagaimana menerapkan kurikulum Merdeka itu sendiri. Meskipun Bapak dan Ibu tidak semua mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan semacam pelatihan-pelatihan khusus terkait dengan kurikulum Merdeka. Saya berkeyakinan Bapak dan Ibu selaku guru penggerak sudah memiliki cukup modal untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Karena roh daripada kurikulum Merdeka adalah pembelajaran berdiferensiasi. Dan itu tidak didapatkan di luar program guru penggerak ini. Adapun beberapa semacam webinar tentang proses pembelajaran diferensiasi itu tetapi tidak cukup mendalam sedetil apa yang Bapak dan Ibu sudah pelajari pada satu modul. Bagaimana melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada anak. Bagaimana melakukan pemenuhan pembelajaran sesuai dengan minat anak dengan melaksanakan diferensiasi tersebut. Bapak dan Ibu, sekali lagi di pundak Bapak dan Ibu telah dibebankan tugas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan sekaligus membawa perubahan dengan paradigma baru pelaksanaan kurikulum Merdeka itu sendiri. Bapak dan Ibu adalah orang-orang hebat yang sudah terpilih dan sudah artinya terpercaya melalui proses selama 11-12 bulan ini telah mengalami proses pendidikan yang begitu panjang, dan saya berkeyakinan Bapak dan Ibu telah mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa dan siap selaku agen perubahan agar pendidikan kita jauh lebih maju. Saya sangat terkesan dengan apa yang disampaikan Ibu Ali tadi. Matahari terbit dari timur. Meskipun pusat pendidikan kita berada di Indonesia Barat, jangan sampai kita orang-orang timur adalah tertinggal dengan orang-orang barat. Ketika kita diberikan ruang dan waktu untuk makan, kesempatan baik itu timur tengah, kita akan mampu untuk berpartisipasi dan berkompetensi serta mampu berkontribusi bersama dalam memajukan pendidikan Indonesia pada umumnya. Saya yakin Bapak dan Ibu adalah orang-orang hebat, orang-orang timur yang siap memijarkan cahaya kemajuan pendidikan khususnya di wilayahnya masing-masing. Dengan semangat guru penggerak, Bapak dan Ibu tetaplah menjadi yang terdepan, memberikan keteladanan, memberikan contoh bagi rekan-rekan guru yang lainnya.
berikan semangat, dorongan, motivasi agar bisa mengikuti jejak Bapak dan Ibu selaku seorang guru penggerak. Masih banyak di antara rekan-rekan Bapak dan Ibu yang belum memiliki kesempatan mengikuti program ini. Bapak dan Ibu, di sela-sela kesibukan saya yang saat ini lagi mengampu di angkatan ke-7, Bapak dan Ibu, saya sempatkan untuk pikon bersama Bapak dan Ibu. Sementara di angkatan ke-7 ini saya mengampu CGP di provinsi sendiri, yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan mengambil 4 kabupaten CGP yang berbeda-beda. Artinya itu dicampur Bapak dan Ibu dari beberapa kabupaten, sehingga ini baru masuk di paket modul 1, yaitu paket modul yang terakhir, modul 1.4, yaitu budaya positif. Bapak dan Ibu, sekali lagi terima kasih atas kebersamaan kita selama program pendidikan guru penggerak angkatan 4 ini. Dari awal kita mulai berproses sampai akhirnya Bapak dan Ibu kita semua berada di ujung program ini. Jadi apapun yang Bapak dan Ibu dapatkan, pengalaman-pengalaman baik selama berproses, mohon diimbaskan. Hal-hal yang kurang menyenangkan di dalam mengikuti kegiatan ini, buatlah menjadi sebuah pelajaran untuk kita perbaiki dan kita sempurnakan. Mungkin itu Bapak dan Ibu, sekali lagi terima kasih atas kebersamaan kita semua. Yang ini yang paling penting, mohon maaf yang sebesar-besarnya, setulus-tulusnya kepada Bapak dan Ibu, di mana selama di dalam berproses ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Mungkin ada yang merasa tersinggung, mungkin ada yang merasa ngomel di dalam hati. Tapi inilah yakin ini sebuah proses yang harus kita lalui. Dan mari kita ambil hikmahnya. Bagaimanapun perjalanan ketika kita melaksanakan proses pendidikan ini yang lebih dari 1 tahun, Bapak dan Ibu, kita ambil hikmahnya. Jadi terima kasih atas kebersamaan kami, kita semua, Bapak dan Ibu, mohon maaf atas segala sesuatu yang kurang berkenan di hati. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu dengan lapang hati bisa menerima kondisi kita selama berproses selama kurang lebih 1 tahun ini. Bapak dan Ibu, di akhir kata saya ingin mengucapkan selamat kepada Bapak dan Ibu semuanya. Mudah-mudahan C-nya itu seperti apa yang dikatakan Pak Kasim itu segera hilang. Tinggal GP aja, yaitu guru penggerak. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu nanti di akhir program Bapak dan Ibu bisa lulus sukses menjadi guru penggerak dan mendapatkan sertifikat selaku guru penggerak. Yang mana Bapak dan Ibu, sertifikat guru penggerak menjadi modal Bapak dan Ibu untuk melanjutkan atau menaiki daripada jenjang karir Bapak dan Ibu selaku guru. Mudah-mudahan dengan sertifikat guru penggerak yang Bapak dan Ibu nanti dapatkan menjadi bekal awal pengakuan secara nasional, pengakuan atas kemampuan Bapak dan Ibu, sehingga nanti Bapak dan Ibu dapat menerima, mengambil tongkat estafet kepemimpinan di masing-masing satuan pendidikan, baik sebagai seorang kepala sekolah, bahkan Bapak dan Ibu berpeluang terbuka untuk menjadi seorang pengawas pendidikan di satuan pendidikan masing-masing. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu, sekali lagi terima kasih atas kebersamaan kita selama ini dan mohon maaf atas segala sesuatu yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Dan saya akhiri apa yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Dan nanti Bapak dan Ibu, saya ingin izin pada Bapak dan Ibu untuk live dari grup. Mohon maaf sekali lagi karena di HP tiang yang jadul itu Bapak dan Ibu terlalu banyak nomor dan grup. Sekitar 257 nama yang tersimpan, belum lagi grup. Jadi saya khawatir nanti meledak.
Adapun nanti hal-hal yang perlu kita komunikasikan, mungkin ada yang perlu kita komunikasikan, diskusikan, Bapak dan Ibu, khususnya CGP kelas 11 Kupang, bisa japri langsung kepada nomor yang ada, yang sudah ada di WA, di grup WA itu. Untuk sementara Bapak dan Ibu, nanti di akhir kegiatan Pikon perpisahan ini saya izin untuk live di grup. Bapak dan Ibu bisa berkomunikasi bersama Tiang, bersama saya melalui japri nomor pribadinya masing-masing. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu, lebih kurangnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Om Santi Santi Om. Terima kasih. Baik. Terima kasih banyak Bapak Jelani atas sekapur sirinya, sekaligus ucapan permohonan maaf dari Bapak. Mungkin ada salah atau ada khilaf di selama pendidikan ini. Marilah kita sama-sama saling memaafkan sehingga ke depan kita mudah-mudahan lebih baik lagi. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Mary Tarigan untuk membawakan sebuah puisi. Ini mudah-mudahan beliau sudah siap ini. Kepada Bu Mary dipersilakan. Terima kasih Pak Kasih. Ya, Ibu Mary tadi saya lihat minta contekannya. Mungkin sudah jadi contekannya. Silakan Bu Mary. Ini contekan dari Ibu Susan, jadi kami edit bersama Bapak. Ini hasil puisi dari kami berdua, tapi saya yang membacakan. Saya yang guru kimia yang tidak biasa baca puisi, demi Pak Jelani saya coba baca, jadi kalau kurang lebihnya mohon dimaafkan. Puisi ini berjudul Waktu. Waktu. Waktu berjalan cepat, bagai daun ditiup angin. Raih, ditelan, hilang. Waktu sudah terlalu lama kita beku, terpaku, terpaut di bawah kebersamaan. Kebersamaan yang perlahan hilang. Waktu bersama kita berjalan di dalam alur merdeka dan LMS, tempat kita berteduh, menunggu sang waktu menerkam. Waktu kita jauh melangkah, bersama kita duduk di kotak yang bernama kelas. Kita bermain bersama, tonggakan. Waktu masa PGP teramat indah. Semua warna bercampur menjadi bahagia. Bersama kita menari demi mewujudkan profil pelajar Pancasila. Waktu sekarang kita adalah langit yang jauh. LMS menjadi saksi tentang perjuangan bersama Pak Jelani. Saksi bahwa waktu tidak akan beku. Waktu, andai kau bisa kuputar kembali, ku ingin mendengar kembali suara merdu Pak Jelani. Tonggakan, Bapak Ibu ingat tonggakan. Terima kasih Pak Jelani, jasamu, kebaikanmu akan kami ingat selalu. Sukses selalu Bapak. Allah yang Maha Kuasa memberkahi. Terima kasih. Wah, luar biasa ini. Kayaknya semua hampir menitiskan air mata ini. Ibu Mary luar biasa loh. Ini saya tidak bisa membalas puisinya atau pantunnya Pak Kasih. Ya, mudah-mudahan bisa kita resapi bersama seperti itu. Ini luar biasa. Ikan ke Pak Kasih. Oke, baik.
Selanjutnya saya persilakan kepada Bu Elsa terkait kesan dan pesan dan kesan selama Ibu Elsa mengikuti program pendidikan guru penggerak. Kepada Bu Elsa kami persilakan. Baik, terima kasih. Selamat sore, salam bahagia semuanya. Saya mewakili teman-teman CGP Angkatan 4 Kabupaten Kupang, khususnya kelas 11, akan menyampaikan kesan dan pesan kami selama mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak bersama Bapak Fasilitator Muhammad Jailani. Yang pertama, kesan kami yaitu Bapak ini menjadi contoh yang sangat baik bagi kami, mengajarkan kami untuk bagaimana bersikap menangani menghadapi anak-anak yang sering terlambat mengumpulkan tugas. Jadi di sini Bapak mengajarkan kami untuk tetap sabar, terus mengingatkan, terus mencari anak-anak agar menyelesaikan tunggakan-tunggakan tugas tanpa mengeluarkan kata-kata kasar, tetap bersikap baik dan bersikap sabar. Kemudian Bapak mengajarkan kepada kami untuk bagaimana bisa manage kelas dalam berbagai peran ketika melakukan kegiatan kelompok, sehingga semua anak-anak yang ada dalam setiap kelompok ini bisa aktif dan juga dapat bekerja sama. Bapak juga selalu berpihak kepada kami, fleksibel dengan kami, terus membangun komunikasi dengan kami. Saya ingat di mana awal-awal saya mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak ini, saya sangat kesulitan soal waktu, karena memang jarak saya dengan rumah, dengan sekolah ini cukup jauh. Saya membangun komunikasi dengan Bapak, dan Bapak sangat welcome dengan saya. Bapak bahkan mengatur waktu sehingga saya bisa ikut kegiatan PIKON. Kemudian Bapak ini selalu memberikan solusi ketika kami menghadapi suatu permasalahan. Pesannya kepada Bapak, teruslah menjadi inspirator bagi kami, walaupun kita berpisah dalam kegiatan pendidikan guru penggerak, tetapi harapan kami semua kita tetap menjalin komunikasi yang baik. Bapak tetap membagikan praktik baik kepada kami, Bapak tetap mendukung, tetap menuntun kami, memberikan motivasi kepada kami. Harapan kami semua tentunya kami ingin sekali bertemu dengan Bapak suatu waktu, bertemu secara langsung. Dan yang terakhir, kami CGP Angkatan 4 kelas 11 Kupang mengucapkan kami memohon maaf sebesar-besarnya jika selama kegiatan kami melakukan hal-hal yang kurang berkenan kepada Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Elsa. Wah, luar biasa ini. Saya merasakan bahwa kita seperti habis lebaran, saling mohon maaf ini. Oke. Sebelum melangkah ini saya punya beberapa pantun yang sudah disiapkan ini Bapak. Saya mohon izin untuk berpantun lagi. Walau bulan tak bercahaya, namun langit tak pernah sendu. Walau hanya pertemuan maya, namun sangat berkesan di kalbu. Oke, baik. Keren. Kita melangkah ke acara selanjutnya Bapak Ibu sekalian. Acara selanjutnya yaitu ucapan terima kasih. Saya mohon izin Bapak Jailani dan teman-teman untuk share video ucapan terima kasih yang baru kami sepakati rapat kemarin untuk membuat video dari masing-masing CGP. Mohon maaf teman-teman, tidak semua yang bisa buat Bapak karena mungkin kesibukan dan singkatnya waktu kami untuk menyiapkan ini. CGP Angkatan 4 Kabupaten Kupang mengucapkan terima kasih banyak Bapak Jailani atas. Kami CGP Angkatan 4 Kabupaten Kupang mengucapkan terima kasih kepada Bapak Jailani atas semua ilmu dan praktik baiknya. Kami CGP Angkatan Kupang mengucapkan terima kasih kepada Bapak Jailani atas ilmu dan praktik baiknya. Kami CGP Angkatan 4 Kabupaten Kupang
mengucapkan terima kasih kepada Pak Jalani atas ilmu dan praktik baiknya. Kami CGP Angkatan 4 Kabupaten Kupang mengucapkan terima kasih Bapak Jailani atas semua ilmu dan praktik baik yang sudah diberikan kepada kami. Kami CGP Angkatan 4 mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Jailani atas ilmu dan praktik baiknya. Sekian dan terima kasih. Kami CGP Angkatan 4 mengucapkan terima kasih kepada Bapak Jailani atas semua ilmu dan praktek baiknya. Sekian dan terima kasih. Oke, baik, mungkin video singkat ini. Mohon maaf teman-teman, ada yang sudah sempat kirim video namun belum saya input ke format saya karena tadi keterbatasan waktu tadi. Ini adalah luahan ucapan terima kasih dari masing-masing CGP, kemudian diluahkan dalam bentuk video. Kita menuju ke penghujung acara. Kita awali dengan doa, maka kita akhiri dengan doa. Untuk doa kami persilakan kepada Pak Yos untuk bisa membawakan doa kegiatan penutupan kita di sore hari ini. Kepada Pak Yos kami persilakan. Oke, terima kasih Pak Kasim atas kesempatannya. Bapak Ibu, teman-teman semua, izinkanlah saya berdoa menurut keyakinan saya, agama Katolik. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Kekal, syukur yang berlimpah kami haturkan kepadamu atas segala rahmat, atas segala cinta kasih-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami, terutama atas nafas kehidupan yang boleh kami hirup sampai saat ini. Terima kasih ya Tuhan atas kebersamaan yang sudah kami rajut bersama Bapak Fasilitator kurang lebih 1 tahun 1 bulan. Kiranya Tuhan, apa yang kami dapat selama ini kami bisa aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari, terutama untuk anak-anak didik kami. Kiranya Tuhan, Engkau selalu melindungi, membimbing kami dalam setiap detik-detik perjuangan kami sebagai pendidik. Berkatilah fasilitator kami, Bapak Muhammad Jailani, kiranya Ia selalu sukses, terutama dalam mengurus anak-anak bangsa. Dan berkatilah pula kami semua ya Tuhan, untuk CGP Angkatan 4, khususnya di kelas 11, kiranya Engkau selalu menuntun, melindungi kami dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Doa ini kami sampaikan kepada Tuhan lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Kasim. Ya, terima kasih kembali Pak Yos telah membimbing kita dengan doa penutupan. Bapak Ibu sekalian, Bapak Fasilitator, dengan doa penutup tadi maka berakhirlah sudah rangkaian kegiatan perpisahan kita. Memang ada perjumpaan mana maka ada perpisahan. Jadi sebelum kita akhiri kegiatan ini, mungkin saya mohon semuanya untuk menyalakan kameranya untuk sebagai dokumentasi. Mungkin yang berhalangan dengan jaringan diupayakan. Ya, mohon untuk buka kamera ini terakhir untuk dokumentasi kebersamaan kita Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan nanti bisa lengkap wajah-wajah ceria Bapak dan Ibu semuanya.
mungkin ini saja, mungkin kayaknya Pak Kasim, yang Ya. lain mungkin agak berat, mungkin karena jaringan untuk membuka video. Oke. Ini saya sering diprotes Bapak oleh teman-teman ini karena saya sering iseng ngambil foto mereka di saat miring, di saat muka. Jadi teman-teman, ini kali saya tidak mau iseng. Jadi silakan pasang senyum terbaik teman-teman. Muka menghadap kamera. Iya. Saya ambil Pak Dekor, kenapa pakai masker itu? Saya pilek. Buka sebentar dulu. Maaf, Pak. saya pilek. Buka sebentar dulu. Tidak ada orang, Ju. Itu kan di kamar. Pileknya juga tidak akan nyebar ke Iya. sekolah. Iya Bapak. Oh, jenggotan. Biar ketahuan siapa yang jenggotan gitu. Kayak Kami kemarin sempat ada pemilihan ketua komunitas iya, ngomong-ngomong siapa yang terpilih kemarin? Karena Pak. saya lihat kandidatnya kemarin Pak Kasim, kemudian ada Pak Nyoman Alex, Putu Alex, kemudian siapa yang terpilih kemarin? Pak Simon Bapak. Pak Simon. Oh, Pak Simon, ternyata Pak Simon ini yang kumis tebalnya yang terpilih. Saya tidak lihat kandidat Pak Simon kemarin di postingannya Pak Meki. Iya, Papa. Selamat Pak Simon sebagai ketua sukunya Iya. di Nusa Tenggara Timur, PT. Oke, gambarnya semua. Siap, Bapak. Gambarnya sudah saya foto. Pak Kasim? Sudah Bapak, sudah saya rekam semua, nanti saya share di grup. Iya, iya. Dan kegiatan ini juga saya rekam, nanti saya share via YouTube. Pak Kasim belum bilang 1, 2, 3 mah. Iya. Oke. 1, 2, Pak Dekor. Ya, 3. Lagi ya. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih banyak Bapak Jalani yang sudah meluangkan waktu untuk acara perpisahan kita di sore ini. Semoga kita hanya terpisah ruang dan waktu, namun komunikasi itu tetap kita jaga. Jika ada hal-hal yang ingin kami diskusikan, kami mohon izin kepada Bapak Jalani untuk bisa via japri ke Bapak. Oke. Tadi teman-teman Ibu Elsa sudah mewakilkan untuk mengucapkan permohonan maaf dari kami. Saya juga ingin kembali menyampaikan hal yang sama. Mohon maaf kepada Bapak Jalani, mungkin selama membimbing kami ada hal-hal yang kurang mengenakan, mungkin ini orang kok ditagih kok tidak kerja-kerja. Mohon dimaafkan. Semoga kita semua ke depan dalam keadaan sehat selalu dan selalu mendapat bimbingan Tuhan yang Maha Kuasa. Selaku MC di acara kita sore ini, saya mohon izin untuk mengakhiri kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, saya izin untuk lain. Oke, terima kasih. Sama-sama Bapak. Makasih, Terima Bapak. kasih, Bapak. Sampai ketemu.